Selamat pagi, siang, atau malam untuk Pak Rio dan teman-teman. Hari ini saya, Derek, William, Natalia, dan Ivana mau menjelaskan tentang proyek rumah dua lantai. Yaitu kita akan membahas tentang perencanaannya. Pertama dari pekerjaan pendahuluannya dulu. Ini ada mobilisasi. Mobilisasinya itu dari tempat parkir alat berat, dia bakal jalan bisa ke kanan atau ke kiri. Kalau dia ke kiri bisa sempat bisa ke gudang dulu. Terus untuk keliling ke rumah-rumahnya udah sesuai jalan yang ada di gambar. Terus eh, dari sini bisa jalan ke direksi kit, terus jalan bisa keluarnya dari yang bagian atas sa- supaya bisa apa nggak nabrak buat muter balik lagi. Jadi dia muter dari keluar perumahan terus buat parkir di tempat alat berat yang tadi. Terus di sini seperti yang tertera kita kan memang nggak taruh untuk yang mes karyawan karena di sini lahannya nggak terlalu besar. Jadi untuk mesnya itu mungkin lebih ambil ke nanti kos-kosan yang di daerah situ. Selanjutnya alat berat yang digunakan buat bangun perumahan ini yaitu ada bulldozer, ekskavator, dump truck, truk flatbed, forklift, truk molen, pump crate, dan boom. Kalau alat bantunya ada banyak ya seperti basicnya aja sih kayak cangkul, gergaji, bor, palu, meteran, teodolit, mixer, dan sebagainya. Nah, untuk yang di sini ini ada dari untuk masing-masing aktivitasnya dari yang pertama dari admin sampai nanti MEP terakhir. Jadi kayak alurnya gitu. Nah, untuk yang di sini tapi kan bentuknya ada beda-beda. Seperti contohnya misalnya kayak yang di start ini dia bentuknya kan agak lonjong. Itu artinya dia terminal kayak awalnya gitu. Terus ada juga yang bentuknya kotak kayak gini itu berarti prosesnya. Nah, untuk yang bentuknya kayak jajar genjang, itu inputnya, ini ada jajar genjang juga. Ini terminalnya tadi start sama finishnya. Nah, kalau misalnya di sini ada yang sedikit berbeda, ada yang lingkaran. Kalau lingkaran itu dia on page reference-nya. Jadi dari yang page reference-nya, kalau ini sisanya sama kayak yang tadi, yang ini juga masih sama. Kalau ini untuk yang tahap pembersihan lapangan, ini ada yang untuk pembuatan pagar. Selanjutnya ada direksi kit sama gudangnya. Jadi di sini kita pakai kontainernya yang 20 feet. Terus ada juga bow plank sama untuk penggalian tanah. Next ada lagi urukan pasir, urukan tanah. Lalu untuk struktur bawahnya itu ada pekerjaan pondasi footplate-nya. Pertama dari pengecoran lantai kerja, pemasangan bekisting, terus ada ini step dari pembesian. Nah, kalau untuk pembesian di sini kan ada sedikit beda. Kalau yang bentuknya kayak seperti ini itu artinya dia untuk yang decision. Next, ini untuk yang selanjutnya pengecorannya, lalu pekerjaan pondasi batu kalinya pertama dari pemasangan unstampingnya dulu, baru pemasangan batu kali, dan selanjutnya kita ke struktur atas. Struktur atasnya dari lantai satu pekerjaan sloofnya dulu. Nah, ini dari pembesiannya untuk yang pertama stepnya kayak gini, pengecoran sloof, selanjutnya kolom lantai satu untuk bagian pembesian kolomnya dengan alur kerjanya kayak gini. Selanjutnya bekisting kolom, pengecoran kolom. Jadi ini kita bikin detail satu-satunya gitu, Pak. Sama selanjutnya balok dan pelat. Ada pemasangan temporary support dan selanjutnya pemasangan bekisting, pelat sama baloknya. Ada ini pembesian balok sama pelatnya kayak gini, pengecoran balok sama pelatnya. Terus selanjutnya tangga nih. Kalau tangga dari bekistingnya dulu, terus pembesian, lalu pengecoran, dan selanjutnya lantai dua. Lantai dua tadi pertama kolom dari pembesiannya dulu, setelah itu ke bekistingnya, pengecorannya, dan selanjutnya ring balok sama atap. Pertama dari temporary supportnya dulu juga, lalu bekistingnya, pembesian, dan terakhir di sini ada pengecorannya. Baru selanjutnya kita ke yang atap. Kalau atap ini dari pertama pekerjaan kuda-kudanya dulu, selanjutnya ada pemasangan boarding, pemasangan usuk, genteng, dan selanjutnya yang arsitektur. Kalau arsitektur itu dari pasangan batu bata sama truss ramnya dulu yang pertama, baru plesteran, ada plesteran dinding, lantai, tangga,
sama acian. Nah, selanjutnya nih yang untuk pasang-pasang kusen, jendela, sama pintu gitu dari lantai 1 sama 2. Kalau yang pertama ini untuk yang kayu kelas satunya dari pemasangan kusen pintu sama jendelanya, ada pemasangan pintu teakwoodnya juga yang model rangkap, sama pemasangan alat penggantung dan kuncinya. Selanjutnya plafon, di sini ada rangka plafon dari lantai 1 sama 2. Ini pemasangan plafonnya sendiri, ada pemasangan gypsum juga sama list tepi buat lantai 1 sama 2. Selanjutnya finishing pertama dari yang railing tangga, progresnya seperti ini. Lalu pemasangan keramik, pekerjaan pengecatan ini dari pertama dempul sama gosok kayu dulu, baru ngecat kayunya pakai politer, pengecatan plafon, pengecatan permukaan bajanya, baru pengecatan tembok interior sama eksteriornya juga. Selanjutnya kalau untuk yang sanitasi di sini ada pembuatan septic tank sama peresapan juga, instalasi air kotor, air bersih, terus ada juga pemasangan alat kamar mandi atau WC-nya, dan yang selanjutnya MEP. MEP di sini ada pemasangan instalasi listrik. Pertama kan dari saklar dulu. Kalau saklar dari pemasangan stop kontak, saklar tunggal, terus lampu. Selanjutnya ada aktivitas pekerjaan. Ini contohnya di pembersihan lapangan. Pembersihan lapangan itu pekerjaannya memiliki aktivitas yaitu pembersihan semak, rumput, pohon kecil dan dengan power tool dan hand tool. Pemotongan pemotongan dan pembersihan akar pohon besar dengan power tool dan bulldozer dan lain sebagainya. Lalu ada alat beratnya itu berarti menggunakan bulldozer, eskavator dan dump truck. Lalu ada alat bantunya, alat bantu buat ngebersihin lapangan itu gergaji mesin sama cangkul. Yang lain juga sama seperti itu. Bisa dilihat di slide. Ini juga aktivitas pekerjaan yang struktur bawah. Ini aktivitas pekerjaan struktur atas. Yang ini balok pelat dan tangga. Yang ini aktivitas pekerjaan lantai 2 dan ring balok dan dak atap. Yang ini pekerjaan yang atap arsitektur. Yang bagian sini pekerjaan plesteran, kusen jendela, pintu lantai 1 dan lantai 2. Yang ini pekerjaan plafon, pemasangan gipsum, pekerjaan finishing. Yang selanjutnya ada aktivitas pekerjaan pengecatan. Yang ini ada pekerjaan sanitasi dan MEP. Jadi sekarang saya akan menjelaskan dari pekerjaan pendahuluan itu ada mobilisasi admin, pengadaan air bersih, dan pembersihan lapangan dikerjakan bersamaan. Lalu ada pembuatan pagar dapat dikerjakan ketika mobilisasi admin, pengadaan air bersih, dan pembersihan lapangan telah selesai dikerjakan. Lalu ada pembuatan direksi kit dan gudang diselesaikan bersamaan dengan pembuatan pagar. Bowplank tambah galian tanah dikerjakan setelah pembuatan direksi kit dan gudang selesai. Lalu ada urukan pasir dikerjakan setelah bowplank selesai, dan ada urukan tanah dapat dikerjakan 5 hari setelah pengerjaan pemasangan batu kali. Lalu ada dari struktur bawah, yaitu pekerjaan fondasi footplate. Dapat dilihat di sini ada pengadaan pembersihan footplate dilakukan setelah pengerjaan bowplank plus galian tanah, sampai dengan pengecoran dilakukan apabila pemasangan backing telah selesai. Lalu ada pekerjaan fondasi batu kali, yang ada pemasangan unstamping dikerjakan 5 hari setelah pengecoran fondasi footplate, dan pemasangan batu kali dilakukan setelah pemasangan unstamping. Lalu dari struktur atas itu di lantai 1 ada pekerjaan slough, yaitu pengadaan pembersihan slough dilakukan 5 hari setelah pengadaan besi footplate untuk menghindari kepenuhan barang di gudang atau kekurangan dana. Lalu pembersihan dilakukan setelah urukan dana, dan ada pengecoran slough dikerjakan setelah pembersihan selesai. Lalu ada pengerjaan kolom lantai 1, yaitu dari pembersihan kolom dilakukan bersamaan dengan pembersihan di perjalanan slough. Bekisting kolom dikerjakan 5 hari setelah pengecoran slough, dan pengecoran kolom dikerjakan setelah bekisting kolom selesai. Lalu ada balok dan pelat, di mana pemasangan temporary di support dilakukan 5 hari setelah pengecoran kolom lantai 1, sampai dengan pengecoran balok dan pelat dikerjakan setelah pembersihan balok dan pelat. Lalu ada pengerjaan tangga, yaitu pertama dari bukisting tangga dilakukan setelah pengecoran balok dan pelat. Kedua, ada pembersihan tangga dilakukan setelah bukisting tangga selesai. Dan ketiga, pengecoran tangga dikerjakan setelah pembersihan tangga. Lalu kita lanjut ke lantai 2. Di lantai 2 ada kita membuat kolom dulu, yaitu sama seperti tadi, kolomnya dibuat 5 hari setelah pengecoran balok dan pelat, sampai dengan pengecoran kolom dikerjakan setelah bukisting kolom. Lalu ada ring balok dan dak atap, yaitu dimulai dengan pemasangan temporary support dikerjakan 5 hari setelah pengecoran kolom lantai 2, sampai dengan pengecoran ring balok dan dak atap dikerjakan setelah pembersihan ring balok dan dak atap. Lalu ada pengerjaan atap, yaitu dari pengerjaan
kuda-kuda dilakukan 5 hari setelah pengecoran ring balok dan dak atap sampai dengan pemasangan atap dapat dikerjakan setelah pemasangan usuk. Lalu ada pekerjaan arsitektur, di mana pekerjaan pemasangan batu bata dan transram dilakukan 5 hari setelah pengecoran ring balok dan dak atap. Lalu ada pekerjaan plesteran, yaitu udah mau selesai, di mana dinding diplester, lantai diplester, dan tangga juga dikerjakan bersamaan dan dilakukan setelah pekerjaan pemasangan batu bata dan transram. Pekerjaan acian dilakukan juga setelah plesteran dinding, plesteran lantai, dan plesteran tangga selesai. Lalu ada pekerjaan kusen, jendela, dan pintu lantai 2, di mana dipasang kusen, pintu, dan jendela kayu. Lalu ada pemasangan plafon, di mana pemasangan rangka plafon lantai 1 dan 2 dikerjakan setelah pekerjaan acian. Pemasangan plafon dilakukan setelah pemasangan rangka plafon selesai. Pemasangan gipsum dan list tepi lantai 1 dan 2 dikerjakan setelah pemasangan plafon. Lalu ada pekerjaan finishing, di mana pekerjaan railing tangga dikerjakan setelah pemasangan gipsum dan list tepi lantai 1 dan 2 selesai. Dan ada pemasangan keramik yang terakhir dilakukan setelah pekerjaan railing tangga. Lalu ada pekerjaan pengecatan, yaitu dempul dan gosok kayu, pengecatan permukaan baja, pengecatan tembok interior, dan pengecatan tembok eksterior dikerjakan secara bersamaan setelah pemasangan keramik. Lalu ada pengecatan kayu dengan politer dikerjakan setelah dempul dan gosok kayu. Lalu ada pengerjaan sanitasi, di mana pembuatan septic tank dan peresapan dilakukan setelah boplank plus galian tanah. Lalu ada instalasi air kotor dan air bersih dikerjakan bersamaan dengan selesainya pemasangan alat kamar mandi dan WC. Pemasangan alat kamar mandi dan WC dikerjakan setelah pengecatan tembok interior. Lalu di MOP, instalasi listrik dikerjakan setelah dinding. Lalu ada instalasi saklar, pemasangan stop kontak, pemasangan saklar tunggal, dan pemasangan lampu dikerjakan setelah pengecatan lampu tembok interior dan instalasi listrik selesai. Lalu untuk hasil pekerjaan, yaitu dari mobilisasi, yaitu memiliki kendaraan pickup pekerjaan, material peralatan dan alat berat yang dibutuhkan. Dari admin memiliki admin proyek, dan selanjutnya dapat dilihat. Lalu untuk pembersihan, slough tidak mudah hancur karena memiliki tulangan, rumah memiliki slough, dan sampai ada tangga, dan semuanya yaitu lengkap sebagai dapat dilihat berikut. Lalu terakhir ada juga listrik dan lampu juga harus dipastikan semua ada dan sudah sesuai dengan yang ditulis di kontrak. Lalu selanjutnya ada rencana mutu. Di pekerjaan pendahuluan, mutunya dapat dijabarkan sebagai itu berikut, yaitu pembuatan pagar dengan triplek 1,5 kali 1 meter dengan kayu meranti 5 atau 7, seng 1 kali 2, dan sebagainya. Lalu pekerjaan struktur bawah dimulai dari pengacoran lantai kerja dengan beton ready mix K300, pemasangan bukisting fondasi footplate dengan kaso 5 atau 7, papan kayu 2 cm, paku 2-5 inci, dan sebagainya. Lalu pekerjaan struktur atas dimulai dari pembesian slough, pemasangan bukisting slough, pengecoran slough, pembesian kolom lantai 1, pemasangan bukisting kolom lantai 1, pengecoran kolom lantai 1, pemasangan bukisting balok, hingga ke pengecoran ring balok dan dak atap dengan mutu yang tertera di sini. Lalu untuk pekerjaan atap itu ada pekerjaan kuda-kuda atap, pemasangan boarding, pemasangan usuk, dan pemasangan genteng dengan mutu yang tertampil di sini. Lalu selanjutnya ada pekerjaan arsitektur dimulai dari pemasangan rangka plafon, pemasangan gipsum, dan list tipe tepi lantai 1 dan 2, pekerjaan finishing, railing tangga, pemasangan keramik, pengecatan dengan mutu yang tertera di PPT. Lalu selanjutnya ada pekerjaan sanitasi, dimulai dari pekerjaan pembuatan septic tank dan peresapan, pekerjaan instalasi air bersih, pekerjaan instalasi air kotor, pemasangan peralatan WC dengan mutu yang tertera di PPT. Selanjutnya ada pekerjaan MEP, dimulai dari pekerjaan instalasi listrik, pemasangan saklar, pemasangan pintu tekwood rakap,
lalu pemasangan stop kontak, pemasangan lampu dengan mutu-mutu yang tertera di PPT. Selanjutnya, ini ada aktivitas-aktivitas pendukung dan metode pekerjaan pemeriksaan mutu produk dan justifikasinya. Pada pekerjaan pendahuluan, admin perekrut proyek dengan aktivitas penduduk nggak ada aktivitas pendukung dengan justifikasinya perekrutan dan pembuatan format laporan dapat dilakukan langsung tanpa aktivitas pendukung sementara dan hingga pekerjaan urungan tanah dengan aktivitas dan aktivitas pendukung sementara yang tertera di PPT. Selanjutnya ada pekerjaan struktur bawah. Di sini pengerjaan pengecoran, aktivitas pendukungnya tidak ada. Justifikasinya pengecoran pondasi footplate dapat dilakukan langsung tanpa aktivitas pendukung sementara dengan metode slam test atau uji kuat tekan beton. Selanjutnya ada pekerjaan struktur atas, dimulai dari pekerjaan sloof hingga pekerjaan kolom. Di sini pekerjaan pembersihan kolom, aktivitasnya pemasangan pemotongan dan pembengkokan besi beton, rangkaian tulangan utama, pemasangan sengkang ke tulang utama, penempatan rangkaian tulangan. Dengan aktivitas pendukungnya penyediaan workshop dan pembuatan peranca atau scaffolding. Dengan metode pemeriksaan mutu produknya, uji kuat tarik besi beton. Lalu selanjutnya ada pekerjaan struktur atas, dimulai dari pekerjaan balok hingga pengecoran balok dan plat. Dimulai dari, sebagai contoh, pengecoran balok dan plat, aktivitasnya itu pemesanan beton ready mix, hingga pengujian kuat tekan beton. Dengan aktivitas pendukungnya, pengaturan flow akses atau truk molen ke area proyek dengan metode pemeriksaan mutu produknya itu slam test atau uji kuat tekan beton. Pekerjaan lantai 2 dimulai dari pekerjaan kolom hingga ke pekerjaan pengecoran ring balok dan atap. Di sini pekerjaan pengecoran ring balok dan atap dengan aktivitas pembuatan balok K350, cor kolom, dan compacting, pengambilan sampel uji mutu beton, curing beton, pelepasan casing, pengujian kotakan beton. Dengan aktivitas pendukung sementaranya itu pembuatan atau pemasangan scaffolding. Dengan metode pemeriksaan mutu produknya itu slam test. Lalu ada pekerjaan atap. Ini termasuk ke pekerjaan arsitektur, dari mulai pekerjaan pemasangan batu bata dan trasram hingga ke pekerjaan pemasangan gipsum dan list di lantai 1, lantai 2. Di sini contohnya pemasangan plafon, pengukuran panel plafon, pemasangan panel plafon dengan aktivitas pendukung sementaranya itu scaffolding. Lalu terakhir ada pengerjaan finishing, mulai dari pekerjaan railing tangga hingga pengecatan tembok eksterior. Contohnya pekerjaan pengecatan baja itu aktivitasnya pemasangan material, pengadukan cat sesuai petunjuk pabrik, melaksanakan pengecatan dasar, lalu pengecatan finishing. Aktivitas pendukung sementaranya tidak ada. Justifikasinya pengecatan permukaan baja dapat dilakukan langsung tanpa aktivitas pendukung sementara. Baja yang dicat berada pada posisi yang mudah dijangkau pekerja. Lalu untuk metode pemeriksaan mutu produknya, pengecekan secara visual. Lalu ada pengerjaan sanitasi dan MEP. Pekerjaan sanitasi dimulai dari pekerjaan sanitasi hingga pekerjaan MEP, pemasangan alat KM dan WC. Contohnya instalasi air bersih, di sini mulai dari aktivitas penandaan jalur
pipa air bersih, pemasangan pipa air bersih. Lalu aktivitas pendukungnya penyediaan tempat penyimpanan material dengan metode pemeriksaannya commissioning test. Lalu yang ada pekerjaan instalasi saklar, dimulai dari instalasi saklar hingga pemasangan lampu. Contohnya pemasangan saklar tunggal dengan aktivitas pemesanan material, pembuatan lubang saklar tunggal, pemasangan saklar tunggal. Dengan aktivitas yang mendukung, menyediakan tempat penyimpanan material, pembuatan tanda opening. Dengan metode mutu produknya itu commissioning test. Daftar aktivitas dan kebutuhan sumber daya. Yang pertama ada pekerjaan pendahuluan. Di dalam pekerjaan pendahuluan ada mobilisasi. Dalam mobilisasi itu aktivitasnya seperti sewa kendaraan pickup, mobilisasi pekerja, material, peralatan, hand tool, power tool, dan alat berat ke lapangan. Alat dan bahannya tidak ada, tenaga kerjanya site manager. Kemudian ada administrasi, yaitu aktivitasnya perekrutan, admin proyek, lalu pembuatan list deliverable, dan format laporan. Tenaga kerjanya adalah admin. Kemudian ada pengadaan air bersih, yaitu aktivitasnya pemasangan pompa air, pengadaan dan pemasangan tandon air. Alat dan bahan yang dipakai itu pipa dan tenaga kerja yang diperlukan itu tukang. Kemudian ada pembersihan lapangan, yaitu aktivitasnya pembersihan semak, rumput, dan pohon kecil dengan power tool dan hand tool. Kemudian pemotongan dan pembersihan akar pohon besar dengan power tool dan bulldozer. Perataan tanah dengan bantuan ekskavator dan bulldozer. Pembuangan limbah, pembersihan lahan dengan dump truck. Alat dan bahan yang digunakan dan tenaga kerja dapat dilihat. Kemudian ada pembuatan pagar, yaitu aktivitasnya penggalian tanah untuk membuatin fondasi pagar, cor fondasi setempat, dan lain-lain. Kemudian alat dan bahannya adalah gerinda, bor listrik, palu, amplas, dan lain-lain. Tenaga kerja yang dibutuhkan, mandor, dan tukang. Kemudian pembuatan direksi kit dan gudang, aktivitasnya yaitu sewa kontainer 20 feet untuk direksi kit dan gudang. Kemudian perletakan kontainer on-site. Alat dan bahan yang digunakan adalah truk flat deck dan forklift. Kemudian ada pemasangan boplank dan galian tanah, yaitu dalam hal ini aktivitasnya yaitu pemasangan patok pada sudut-sudut sesuai gambar rencana, pemasangan papan kayu, penarikan benang pada papan kayu, penggalian tanah untuk pekerjaan fondasi dan seluf menggunakan hand tool. Dan bahan yang digunakan yaitu gerinda, bor listrik, palu meteran. Itu pengurangan pasir dan tanah, kemudian ada yang digunakan itu cangkul pasir tanah. Kemudian ada pekerjaan struktur bawah, yaitu pengecaran lantai kerja di mana pembuatan mortar atau PC dibanding 6 PS, cor lantai kerja 50 mm, lalu pembuatan decking beton. Kemudian ada pemasangan beki sting, yaitu pembuatan tanda pengukuran pada kayu triplek, pembuatan kayu triplek, rangkaian dan pemasangan beki sting. Kemudian apa pembersihan, yaitu aktivitasnya pengujian kuat tarik besi beton, pemotongan dan pembegokan besi beton, perangkaian tulangan utama, pemasangan sengkang, kod tulangan utama, penempatan rangkaian tulangan, dan bahan yang digunakan gerinda, atau besi beton, besi, dan paut besi. Kemudian pengecoran, pembuatan beton, yaitu 1 PC di mana 2 PS dengan 3 KR, cor kondisi plot plate, dan kolom pedestal footplate, dan lain-lain. Kemudian ada fondasi batu kali, yaitu pemasangan stamping dan pemasangan batu kali. Dapat dilihat aktivitas, alat dan bahan, dan tenaga kerja yang dibutuhkan. Kemudian ada pekerjaan struktur atas, yang ada pembersihan slope, yaitu sama seperti tadi, pemotongan dan pembokokan besi beton, perangkaian tulangan utama, pemasangan sengkang ke tulangan utama, penempatan rangkaian tulangan. Kemudian pengecoran slope, sama seperti tadi juga, yaitu perbandingan 1 PC banding 2 PS banding 3 KR, cor slope. Kemudian pembersihan kolom lantai 1, lalu bookisting kolom lantai 1, yaitu seperti dapat dilihat. Lalu pengecoran kolom lantai 1, yaitu pembuatan beton K350, cor kolom plus compacting. Kemudian ada pemasangan temporary support, balok, dan pelat, yaitu pemotongan baja profil dan pemasangan baja profil untuk temporary support. Kemudian ada pemasangan bookisting, balok, dan pelat, yaitu pembuatan tanda pengukuran pada kayu triplek, pemotongan kayu triplek, perangkaian, dan pemasangan bookisting. Kemudian pembersihan balok dan pelat, yaitu pemotongan dan pemokokan besi beton, perangkaian tulangan utama, pemasangan sengkang ke tulangan utama, pemasangan wirbes pelat, penempatan rangkaian tulangan. Kemudian ada pengecoran balok dan pelat, yaitu pemesanan beton ready mix mutu K300 selama 20 cm, yaitu cor beton dengan concrete pump plus compacting. Lalu bookisting tangga, yaitu pembuatan tanda pengukuran pada kayu triplek, rangkaian dan pemasangan bookisting. Kemudian pembersihan tangga, yaitu pemotongan dan pengokokan besi beton, dan lain-lain. Lalu pengecoran tangga, yaitu memakai beton K350 dan cor tangga ditambah compacting dan lain-lain. Kemudian
Pembersihan kolom lantai 2 seperti yang dijelaskan tadi pada lantai 1 sama. Lalu bekisting kolom lantai 2 juga sama seperti yang di lantai 1. Lalu ada pengecoran juga sama seperti di lantai 1. Lalu ada pemasangan temporary support dan ring balok dan dak atap, yaitu pemotongan baja profil dan pemasangan baja profil untuk temporary support. Lalu pemasangan bekisting ring balok dan dak atap, yaitu pembuatan tanda pengukuran pada kayu triplek, pemotongan kayu triplek, rangkaian dan pemasangan bekisting. Kemudian ada pembersihan ring balok dan dak atap, yaitu pemotongan pembengkokan besi beton, rangkaian tulang utama dan lain-lain. Kemudian ada pengecoran ring balok dan dak atap seperti tadi, yaitu memakai beton K dengan standar K350. Kemudian pada pekerjaan atap, ada pekerjaan kuda-kuda, yaitu perangkaian kuda-kuda, pengecekan level, pemasangan kuda-kuda, dan pemasangan balok nok dan jurai. Kemudian pemasangan gording, pengukuran jarak antar gording, dan pembuatan tupai-tupai, dan pemasangan gording. Kemudian ada pemasangan usuk, yaitu pengukuran jarak antar usuk, dan pemasangan usuk. Lalu ada pemasangan genteng, yaitu menaikkan material genteng, menyusun genteng kodok, dan genteng bubukan. Kemudian ada pekerjaan arsitektur, yaitu pekerjaan pasangan batu bata dan truss ram, yaitu disiapin dulu batu bata dekat area pemasangan, lalu pembuatan garis benang dan pembuatan mortar 1 PC banding 5 PS dan mortar truss ram dan penyusunan dinding bata. Kemudian ada pekerjaan plesteran dinding, yaitu dinding di plester dengan plesteran perbandingan 1 PC dibanding 3 PS, plesteran truss ram dan kepala plesteran dinding. Kemudian ada plesteran lantai, plesteran tangga sama juga. Lalu ada pekerjaan acian, yaitu pembuatan adukan acian dan pelaksanaan acian. Kemudian ada pemasangan kusen pintu dan jendela kayu kelas 1, yaitu pembuatan kusen kayu, penyetelan, dan pemasangannya. Kemudian ada pemasangan pintu teknik rangkap, yaitu pemasangan piksel pintu pada daun pintu, lalu pemasangan pintu pada kusen juga. Lalu pemasangan alat penggantung dan kunci, yaitu pemasangan dan pemasangannya langsung. Kemudian pemasangan rangka plafon lantai 1 dan 2, yaitu diukur dulu level plafonnya dan jarak antar kait penggantung rangka plafon. Kemudian pemasangan rangka utama plafon dan rangka pembagi plafon. Kemudian ada pemasangan plafon, yaitu pemasangan panel plafon dan pengukurannya. Kemudian ada pemasangan gipsum dan list tepi lantai. Itu membuat adukan gipsum, lalu merapikan semua panel plafon dengan gipsum, lalu melakukan list tepi antara plafon dengan dinding. Kemudian ada pekerjaan railing tangga, yaitu pengukuran, pemesanan, dan pemasangan railing tangga. Kemudian ada pemasangan keramik, yaitu adukan mortar dibuat dengan perbandingan 1 PC dibanding 6 PS, lalu keramik dipasang sesuai dengan terpas. Kemudian dempul dan gosok kayu, yaitu didempul, aduk dempul sesuai petunjuk dari praktrik, pasang dempul pada kayu dan amplas dan rapikan. Kemudian pengecekan kayu dengan politer agar tidak ada rayap. Kemudian pengecatan plafon, yaitu dengan cat yang sudah sesuai dengan pada WBS. Kemudian pengecatan permukaan baja, yaitu sama juga. Dan pengecatan tembok interior dan eksterior. Kemudian pembuatan septic tank dan peresapan, yaitu penggalian tanah, pembuatan sekat pembatas, pengaturan pipa pembuangan, pembangunan dinding dan dasar septic tank dengan bata dan plester waterproof, pembuatan penutup septic tank dengan ventilasi, kemudian instalasi air kotor, yaitu penandaan jalurnya dan pemasangan pipanya, sama dengan air bersih juga, yaitu penandaan dan pemasangan pipa, lalu pemasangan alat kamar mandi dan WC, yaitu pemasangan material, lalu pemasangan dan finishing. Selanjutnya ada pekerjaan MEP. Yang pertama itu ada pemasangan stop kontak. Aktivitasnya pemasangan material, pembuatan lubang stop kontak, pemasangan stop kontak. Lalu selanjutnya ada pemasangan sakral tunggal. Aktivitasnya sama dengan pemasangan stop kontak. Selanjutnya ada pemasangan lampu. Aktivitasnya pemasangan material, pembuatan lubang lampu pada plafon, pemasangan rumah lampu, dan penyambungan kabel sambungan. Selanjutnya ada analisis perhitungan durasi dan sumber daya yang dibutuhkan. Yang pertama ada pekerjaan pendahuluan. Untuk pembersihan lapangan dibutuhkan total pekerja selama 4 hari. Selanjutnya pembuatan pagar dengan waktu pekerjaan 3 hari. Selanjutnya ada direksi kit dan gudang dengan total waktu pekerja selama 2 hari. Selanjutnya ada pemasangan blow plank dengan jumlah pekerja sebanyak 8 orang, mandor 1 orang, dan kepala tukang 1 orang. Dengan waktu 2 hari.
Selanjutnya ada pekerjaan galian tanah dengan waktu 6,7 hari. Selanjutnya urungan pasir dibutuhkan waktu selama sehari. Pekerjaan urungan tanah dibutuhkan waktu selama 2 hari. Selanjutnya pekerjaan struktur bawah. Pada pekerjaan ini dibutuhkan pekerja sebanyak 4 orang untuk pekerja, 1 mandor, 2 tukang batu, 1 kepala tukang dengan total pekerjaan 1 hari. Selanjutnya ada pemasangan begisting, dibutuhkan 10 pekerja dengan jumlah pekerja 1 orang, jumlah mandor 1 orang, kepala tukang 1 orang, tukang kayu 10 orang. Dengan total waktu pekerjaan selama 6 hari. Selanjutnya ada pembersihan, dikerjakan selama 1 hari oleh 5 pekerja, 1 mandor, 1 kepala tukang, dan 5 tukang besi. Selanjutnya ada pekerjaan foot plate. Dapat dilihat pada tabel, dibutuhkan 15 orang pekerja, 3 mandor, 3 tukang batu, dan 1 kepala tukang dengan total pekerjaan 1 hari. Selanjutnya pekerjaan unstepping dengan waktu pekerjaan 1 hari. Lalu untuk pekerjaan batu kali dengan total waktu 2 hari. Selanjutnya ke pekerjaan struktur atas. Pada pekerjaan sloof dibutuhkan 8 orang pekerja, 1 mandor, 1 kepala tukang, 8 tukang besi dengan total waktu pekerjaan 1 hari. Lalu ada pekerjaan pengecoran, dibutuhkan 6 pekerja, 1 mandor, 2 tukang batu, 1 kepala tukang, dan total pekerjaan 1 hari. Selanjutnya untuk pembersihan kolam lantai 1 membutuhkan waktu 2 hari dengan total pekerja 10 orang, 1 mandor, 1 kepala tukang, dan 10 tukang besi. Selanjutnya ada pekerjaan kolom lantai 1 dengan pekerjaan 20 orang, 1 mandor, 1 kepala tukang, dan 10 tukang kayu dengan total pekerjaan selama 6 hari. Lanjut ke pengecoran, dibutuhkan 10 pekerja, 1 mandor, 2 tukang batu, 1 kepala tukang dengan total pekerjaan 2 hari, dan alatnya itu mixer, truck mixer dengan 1 unit. Selanjutnya untuk pekerjaan temporary support balok dan plat dibutuhkan 10 orang dengan 1 mandor, 1 kepala tukang, 10 tukang kayu dengan total pekerjaan waktunya selama 4 hari. Selanjutnya ada pemasangan bukisting balok dan plat. Dibutuhkan 20 orang pekerja, 1 mandor, 1 kepala tukang, 10 tukang kayu dengan total pekerjaan 8 hari. Pembersihan balok dan plat membutuhkan 10 pekerja, 1 mandor, 1 kepala tukang, 10 tukang besi dengan total pekerjaan selama 3 hari. Selanjutnya ada pekerjaan pengecoran balok dan plat dengan jumlah pekerja 18 orang, mandor 2 orang, tukang batu 6 orang, kepala tukang 1 orang. Dengan alatnya itu truck mixer 1 unit dan concrete pound 1 unit dan molen 4 unit. Dengan total pekerjaan selama 1 hari. Selanjutnya ada bukisting tangga. Dibutuhkan pekerja sebanyak 20 orang, mandor 1 orang, kepala tukang 1 orang, tukang kayu 10 orang dengan total pekerjaan selama 1 hari. Untuk pembersihan tangga dibutuhkan pekerja sebanyak 10 orang, mandor 1 orang, kepala tukang 1 orang, tukang besi 10 orang dengan total waktu pekerjaan selama 1 hari. Selanjutnya ada pengecoran tangga, dibutuhkan pekerjaan sebanyak 18 orang, mandor 1 orang, tukang
batu 6 orang, kepala tukang 1 orang, dan total waktu selama 1 hari dengan alat truck mixer sebanyak 1 unit. Pembersihan kolom lantai 2 dibutuhkan pekerja sebanyak 10 orang, mandor 1 orang, kepala tukang 1 orang, tukang besi 10 orang dengan total pekerjaan selama 1 hari. Kisting lantai 2 dibutuhkan pekerja 20 orang, mandor 1 orang, kepala tukang 1 orang, tukang kayu 10 orang dengan total pekerjaan selama 4 hari. Selanjutnya untuk pengacoran kolom lantai 2 sama seperti tadi, tapi dibutuhkan alat sebanyak 1 unit dan dengan total waktu pekerjaan 1 hari. Misalkan temporary support dikerjakan selama 4 hari. Lalu pemasangan casing ring balok dan dak atap dibutuhkan pekerja sebanyak 20 orang, mandor 1 orang, kepala tukang 1 orang, tukang kayu 10 orang, dan dikerjakan selama 5 hari. Pembersihan ring balok dan dak atap dibutuhkan pekerja sebanyak 10 orang, mandor 1 orang, kepala tukang 1 orang, tukang besi 10 orang, dengan total waktu pekerjaan 1 hari. Selanjutnya ada pekerjaan pengacoran ring balok dan dak atap. Sama seperti tadi, dibutuhkan alat yaitu mixer sebanyak 1 unit. Habis itu uh, kok truk concrete pump sebanyak 1 unit, truk molen 4 unit, vibrator 4 unit dengan total pekerjaan selama 1 hari. Untuk selanjutnya ada pekerjaan atap. Yang pertama yaitu pekerjaan kuda-kuda akan membutuhkan pekerja 10 orang, lalu mandor 1 orang, kepala tukang 2 orang, tukang kayu 20 orang, dan total waktu pekerjaannya yaitu 1 hari. Ada pemasangan gording. Pemasangan gording akan membutuhkan pekerja 10 orang, mandor 1 orang, kepala tukang 2 orang, tukang kayu 20 orang, dan total waktu pekerjaan yang untuk pemasangan gording adalah 1 hari. Selanjutnya ada pemasangan usuk. Pekerja yang dibutuhkan yaitu 10 orang, mandornya 1 orang, kepala tukang 2 orang, tukang kayu 20 orang, dan total waktu pekerjaan untuk pemasangan usuk yaitu 1 hari. Selanjutnya ada pemasangan genteng. Jumlahnya pekerjanya yaitu 20 orang, mandornya 1 orang, kepala tukang 1 orang, tukang kayunya 10 orang, dan total waktu pekerjaan untuk pemasangan genteng yaitu 2 hari. Selanjutnya ada pekerjaan arsitektur. Yang pertama ada pekerjaan pasangan batu, bata, dan transram. Jumlah pekerja untuk pekerjaan ini yaitu 22 orang, mandornya 1 orang, tukang batu 8 orang, kepala tukang 1 orang, dan waktu pekerjaannya yaitu 13 hari. Pekerjaan plesteran dinding, jumlah pekerjanya itu 20 orang, mandornya 1 orang, tukang batu 10 orang, dan kepala tukang 1 orang. Total waktu pekerjaan untuk mengerjakan plesteran dinding yaitu 7 hari. Pekerjaan plesteran lantai, jumlah pekerjanya yaitu 20 orang. Mandornya 1 orang, tukang batunya 10 orang, kepala tukangnya 1 orang, dan total waktu pekerjaannya yaitu 4 hari. Untuk pekerjaan acian yang dibutuhkan yaitu 20 orang pekerja, mandornya 1 orang, tukang batu itu 10 orang, kepala tukangnya 1 orang, dan total waktu pekerjaan untuk pekerjaan acian yaitu 4 hari. Pemasangan kusen pintu dan jendela kayu kelas 1 membutuhkan pekerja 10 orang, mandor 1 orang, kepala tukang 2 orang, tukang kayu 20 orang, dan total pekerjaan untuk pemasangan kusen pintu dan jendela kayu kelas 1 yaitu 7 hari. Pemasangan pintu teakwood rangkap. Pekerja yang dibutuhkan yaitu 8 orang, mandornya 1 orang, kepala tukangnya 3 orang, tukang kayu 22 orang, dan total waktu pekerjaan untuk pemasangan pintu teakwood rangkap yaitu 12 hari. Pemasangan alat penggantung dan kunci. Pekerja yang dikerjakan yaitu 8 orang, mandornya 1 orang, kepala tukang 3 orang, tukang kayu 22 orang, dan total waktu pengerjaannya itu 1 hari.
Pemasangan rangka plafon lantai 1 dan 2. Pekerja yang dibutuhkan yaitu 15 orang, mandornya 1 orang, kepala tukang 2 orang, tukang besi 15 orang, dan total waktu pekerjanya yaitu 5 hari. Pemasangan plafon ini akan menggunakan 8 orang pekerja, 1 orang mandor, 3 orang kepala tukang, 22 orang tukang kayu, dan total waktu pekerjaannya itu 1 hari. Pemasangan gipsum dan list tepi lantai akan membutuhkan 8 orang pekerja, 1 mandor, kepala tukangnya 1, tukang kayu 8, dan total waktu pekerjaannya yaitu 1 hari. Pemasangan keramik akan memakan 20 orang pekerja, 10 tukang kayu, 1 mandor, 1 kepala tukang, dan total waktu pekerjaan yaitu 9 hari. Dempul dan gosok kayu menggunakan 15 orang pekerja, 1 mandor, 15 tukang cat, 1 kepala tukang, dan membutuhkan waktu pekerjaan yaitu 2 hari. Pengecatan kayu dengan politer menggunakan 4 orang pekerja, 1 orang mandor, 26 orang tukang cat, 10 orang kepala tukang, dan total waktu yang dibutuhkan yaitu 5 hari. Pengecatan plafon. Pekerja yang dibutuhkan yaitu 15 orang, 1 mandor, 15 tukang cat, 1 kepala tukang, dan membutuhkan 2 hari waktu pekerjaannya. Pengecatan permukaan baja membutuhkan 2 pekerja, 1 mandor, 4 tukang cat, 1 kepala tukang, dan total waktu pengerjaannya 1 hari. Pengecatan tembok interior membutuhkan 8 orang pekerja, 1 mandor, 22 tukang cat, 2 kepala tukang, dan total waktu pengerjaannya yaitu 2 hari. Pengecatan tembok eksterior membutuhkan jumlah pekerja 8, mandornya 1 orang, tukang cat 22 orang, kepala tukangnya 2 orang, dan total waktu pekerjaannya yaitu 2 hari. Pembuatan septic tank dan peresapan. Berikut adalah jumlah pekerjanya yaitu 20 orang, mandornya 1 orang, lalu total waktu semua untuk pekerjaannya yaitu 6 hari. Instalasi air kotor, membutuhkan penyambungan pipa air, kloset jongkok, floor drain, keran air, pemasangan pipa air kotor, plus aksesorisnya. Lalu pekerja yang dibutuhkan 4 hari, dan pekerja yang dibutuhkan yaitu 4 orang, mandornya 1, tukang batu 2 orang, kepala tukang 1, dan waktu pengerjaannya yaitu 1 hari. Instalasi air bersih membutuhkan 4 orang pekerja, 1 mandor, 2 tukang batu, 1 orang kepala tukang, dan total pengerjaannya itu 1 hari. Pemasangan alat kamar mandi dan WC membutuhkan 4 pekerja, 1 mandor, 2 tukang batu, 1 kepala tukang, dan total waktu pengerjaannya 1 hari. Selanjutnya ada pengerjaan MEP. Pemasangan stop kontak yang membutuhkan kabel supreme, pipa konduit, soket pipa, TEDOS, klem pipa, visor, las dup, dan isolasi ban. Selanjutnya ada pemasangan sakral tunggal, membutuhkan saklar tunggal one way 7 buah, klem pipa 7 buah, stop kontak 9 buah, dan klem pipa 9 buah. Pemasangan lampu membutuhkan lampu 16 buah, lampu TL 4 buah, lampu DL 6 buah, lampu BL 9 buah, dan fitting plafonnya 11 buah. Untuk efisiensinya ada ekskavator yang menggunakan rumus productivity bucket capacity BFF kali EFF kali 60 per CT kali SF, dan setelah diolah dengan datanya menghasilkan 10,80 meter pangkat 3 per jam. Durasinya work volume per productivity yang menghasilkan 8,07 jam, lalu dibulatin menjadi 9 jam. Lalu ada dump truck. Dump trucknya itu waktu muatnya T1, capacity kali 60 per D kali Q1 kali SF, yang menghasilkan 4,83 menit. Lalu T2, waktu tempuh isinya, jarak per V loaded kali 60, yang menghasilkan 9 menit.
T3 waktu tempuh kosongnya, jarak per VMT-nya kali 60 menghasilkan 6 menit, lalu ada waktu manuver diasumsikan 1 menit. Berarti total cycle time-nya itu ditambah semua menghasilkan 20,83 menit. Untuk produktivitinya rumusnya sama seperti sebelumnya, dan hasilnya 2,09 meter kubik per jam. Durasinya mendapatkan hasil 41,70 jam dibulatin menjadi 42 jam. Selanjutnya ada concentrate pump. Concentrate pump kapasitas produksinya yaitu 30 dikali 0,75, efisiensinya berarti hasilnya 22,5 meter kubik per jam. Selanjutnya ada mixer truck. Waktu tempuh isinya itu 6 menit, waktu tempuh kosongnya 4 menit, berarti waktu tempuh muatnya 2 menit, waktu manuvernya diasumsiin 1 menit, berarti productivity-nya 60 bagi cycle time-nya, yaitu 4,62 meter kubik per jam. Lalu selanjutnya di sini kita masuk ke bar chart-nya. Tapi sebelum ke bar chart, nanti kita ke jalur kritis dulu dari yang Libre udah kita buat. Jadi di sini bisa dilihat ada beberapa jalur kritisnya yang udah dikotak-kotakin warna merah ya. Nah, jadi ada lumayan banyak di sini contohnya seperti pengecoran lantai, pembesian dan sebagainya. Terus ini untuk yang selanjutnya juga masih ada jalur kritisnya. Selanjutnya ini juga masih ada sampai di plesteran dinding, terus ada di pengecatan dan sebagainya juga jalur kritis, atau yang lebih lengkapnya kalau mau lihat di sini udah kita list masing-masingnya. Ini ya semua yang masuk ke jalur kritis dari hasil Libre-nya. Nah, baru kita masuk ke bar chart-nya. Jadi bar chart-nya ini kita kerjain di Libre juga. Sekalian dari yang masing-masing pekerjaan yang sudah kita hitung durasi sama start finish-nya kapan. Nah, di sini tuh contohnya misalnya yang di pembersihan lapangan. Pembersihan lapangan di sini kan total jamnya 32 jam, startnya dari bulan 9 tanggal 14 sampai tanggal 19. Jadi di sini masing-masingnya misalnya dari hari Rabunya di sini 8 jam, 8 jam, 8 jam, terus di hari Senin kemudiannya 8 jam. Jadi totalnya kalau 8 kali 4 itu 32 jam sesuai dari yang sudah kita perhitungkan. Begitu juga dengan yang lainnya. Nah, di sini juga ada, di sini juga sama. Jadi dari perhitungan durasinya sama start finish-nya baru dibikinin ke bar chart-nya. Oke, untuk lebih lengkapnya bisa dilihat langsung dari PPT-nya sama Libre-nya nanti akan dikirimkan. Jadi nanti kalau lihat bar chart-nya ini tinggal dari yang task, dari menu task. Terus nanti kalau misalnya mau lihat bar chart-nya itu nanti bisa pilih yang task usage. Nah, selanjutnya ini juga masih sama. Jadi ini masih dari yang bar chart-nya Libre kita pindahin. Nah, contohnya misalnya ada ini juga nih, pekerjaan pasangan batunya dari yang arsitektur. Di sini ada 104 jam, jadi lumayan panjang, masing-masing 8 jam, 8 jam, 8 jam dari yang sebelumnya juga. Selanjutnya sampai nanti di sini yang paling terakhir sampai yang di instalasi-instalasi saklar dan sebagainya. Kemudian akan dilanjutkan dengan menjelaskan analisa harga satuan. Pertama akan dimulai dari mobilisasi dulu. Kalau di mobilisasi ini yang pertama ada tenaga kerja sama material tapi nggak dipakai. Jadi yang dipakai cuma yang peralatannya aja kayak sewa pickup, terus uang bensin, supir, kuli angkut dan segala macamnya. Itu pakai koefisiennya 8 dapat dari yang lampiran kemarin. Harga satuannya juga 50.000. Jadi jumlahnya dikaliin 400.000. Sesuai rumus yang kemarin, kalau misalnya mau cari totalnya berarti kan dijumlahin dulu semuanya, totalnya tetap 400.000. Untuk overhead sama profit, pakai rumusnya dari 15% dikali D, dapatnya 60.000. Jadi harga satuan pekerjaannya D tambah E, dapatnya itu nanti 460.000. Nah, untuk yang di sini koefisiennya semua kita pakai dari yang lampiran kemarin, tapi kalau rumus umumnya biasanya sih pakainya dari jumlah orangnya kali sama
harinya. Misalnya kayak ada galian 1 meter kubik dikerjain satu orang dalam 1 jam. Berarti koefisiennya 1 kali 1/8 dapatnya sekitar 0,125. Tapi kalau yang ini kita cuma ngikutin dari yang lampiran kemarin. Selanjutnya ada pembersihan lahan. Kalau di pembersihan lahan ini kita pakai tenaga kerjanya ada pekerja sama mandor dengan koefisien masing-masing 0,1 sama 0,05 dan harga satuannya 145.000 dan 171.000. Jadi kalau misalnya dijumlahin dapatnya A itu 23.050. Kalau material di sini kita nggak pakai. Untuk peralatan ada bulldozer, eskavator sama dump truck yang kalau ditotalin hasilnya 13.858. Jadi totalnya 36.908 dengan overhead plus profitnya 5.536 dan harga satuan pekerjaannya menjadi 42.444. Selanjutnya ada pekerjaan pagar. Di sini pembuatan 1 meter pagar proyeknya itu tingginya dia 2 meter. Untuk tenaga kerjanya di sini ada pekerja, tukang kayu, kepala tukang sama mandor. Yang kalau dijumlahin nanti jumlah harganya itu 98.240. Material yang digunakan sebagai berikut ada dolken kayu, semen Portland, seng gelombang, pasir beton, koral beton, kayu 5/7, paku biasa sama meni besi. Yang ditotalin materialnya jumlahnya nanti 618.588. Nah, di sini nanti kita dapat untuk totalnya 716.828 dengan overhead plus profitnya 107.524 sehingga harga satuannya menjadi 824.352. Selanjutnya ada di Rexy Kit, di sini sewa kontainer 20 feet. Di sini ada pakai tenaga kerjanya, ada pekerja sama mandor yang total jumlah harganya 153.550, materialnya nggak ada. Kalau peralatan pakainya sewa kontainer, sewa trailer, sama sewa forklift yang totalnya menjadi 21.930.938. Jadi kalau ditotalin semuanya jadi 22.084.488. Overhead sama profit yang didapatkan 3.312.673. Jadi harga satuannya itu menjadi 25.397.161. Lalu ada penggalian tanah di sini yang dipakai tenaga kerjanya ada pekerja sama mandor. Di sini totalnya menjadi 138.195 untuk harganya, materialnya nggak ada, peralatannya juga nggak ada. Sehingga overhead plus profitnya jadi 20.729, jadi harga satuan pekerjaannya menjadi 158.924. Nah, untuk harga satuan pekerjaan galian sama pasang bow plank per 1 meter kubik galiannya itu 479.647. Nah, di sini untuk pemasangan 1 meter bow planknya, jadi di sini tenaga kerjanya kita pakai itu ada pekerja, tukang kayu, kepala tukang, sama mandor yang total jumlah harganya 32.665. Material yang digunakan kayu balok 5/7, paku 23, kayu papan 3/20 sehingga total materialnya jadi 111.396. Jadi kalau ditotalin jadi 146.061, overhead plus profitnya 21.909 dan harga satuan pekerjaannya menjadi 167.970. Di sini volume galiannya kan 87,2 meter kubik. Volume blow planknya 166,5 meter kubik juga. Jadi kalau dikonversiin itu sekitar 1,9 sekian. Jadi harga satuan bow plank per 1 meter kubiknya itu nanti 320.722. Selanjutnya untuk urukan pasir, di sini tenaga kerja yang digunakan ada pekerja dan mandor yang total jumlah harganya 45.210. Materialnya ada pasir uruk yang totalnya 212.400. Di sini totalnya 257.610 dengan overhead dan profitnya 38.642. Jadi harga satuannya jadi 296.252. Kalau untuk urukan tanah kurang lebih mirip kayak yang tadi ya. Jadi pakainya di sini pekerja sama mandor juga dengan jumlah harga 81.050, overhead profitnya 12.158 dan harga satuannya menjadi 93.208. Untuk lantai kerja di sini pakai beton mutu FC 7,4 per 1 meter kubiknya. Tenaga kerjanya pakai pekerja, tukang batu, kepala tukang sama mandor yang totalnya jadi 218.880. Materialnya menggunakan semen Portland, pasir beton, kerikil, air yang totalnya jadi 915.654.
Totalnya 1.134.534 dengan overhead plus profit 170 harga satuannya jadi 1.304.714. Di sini ada masing-masingnya. Untuk pasir loose itu 1,254 ton per meter kubik. Untuk konversi masing-masingnya. Harga pasir, harga kerikilnya juga. Selanjutnya bekisting foot plate. Bekisting foot plate di sini tenaga kerja yang digunakan ada pekerja, tukang kayu, kepala tukang, dan mandor. Sehingga totalnya jadi 124.852. Materialnya ada kayu kelas 3, paku 5-10 cm, dan minyak bekisting yang totalnya 176.780. Sehingga totalnya menjadi 301.632 dengan overhead plus profitnya 45.245 dengan harga satuan pekerjaannya berarti 346.877. Selanjutnya ada pekerjaan pembesian. Nah, untuk pembesian itu untuk tenaga kerjanya itu total jumlah yang digunakan yaitu senilai 2.295. Lalu untuk material ada dipakai besi beton dan kawat beton dengan total 14.579 dan tidak dipakai peralatan. Lalu untuk total A plus B plus C yaitu 16.874. Lalu untuk overhead plus profitnya itu yaitu 15% dari 6A plus B plus C yaitu 2.531 dan totalnya itu didapatkan 19.405. Kemudian ada pekerjaan pengecoran yaitu menggunakan tenaga kerja yang memiliki nilai total 301.131 dengan material semen Portland, pasir beton, kerikil, dan air senilai 1.085.900 dengan totalnya yaitu 1.387.31 rupiah dengan total harga satuan pekerjaan dengan overhead plus profit itu 1.595.86 rupiah. Kemudian ada pemasangan unstamping yaitu pemasangan batu kosong yaitu per 1 meter kubiknya itu menggunakan tenaga kerja senilai 187.278 dengan material batu bulat dan pasir roda uruk dengan total 617.664 yaitu totalnya itu 804.942 lalu dengan overhead plus profit jadi total harga satuan pekerjaannya yaitu 925.683. Kemudian ada pemasangan batu kali yaitu pemasangan 1 per 1 meter kubik pondasi batu belah digunakan tenaga kerja senilai 360.150 dengan material batu belah, semen Portland, pasir pasang senilai 864.191 dengan total biaya tenaga kerja dan material yaitu 1.224.341 lalu ditotalin dengan overhead profit menjadi harga satuan pekerjaan untuk pemasangan batu kali adalah 1.407.992. Kemudian untuk pekerjaan peranca yaitu tenaga kerja totalnya ada 499.750 dengan material bambu diameter 6-8 per 600 cm dan tali ujuk dengan total biayanya 104.675 lalu ditotalin untuk harga satuan pekerjaan ini adalah 695.89 rupiah. Kemudian untuk pengecoran beton ready mix yaitu tidak digunakan tenaga kerja lah kan kemudian untuk materialnya itu yaitu truk molen plus beton K225 dengan harga 903.000 dan peralatannya itu adalah kita dapat sewa pompa beton dan sewa vibrator beton dengan harga total 152.625 dengan total harga satu pekerjaan untuk pengecoran beton ready mix adalah 7.213.969. Kemudian untuk pekerjaan kuda-kuda yaitu tenaga kerja digunakan sebanyak 2.691.400 rupiah dengan material balok kayu besi strip tebal 5 mm, paku 12 cm, totalnya yaitu 4.932.500. Lalu untuk total harga satuan pekerjaan dengan overhead dan profit itu yaitu 8.767.485 rupiah. Kemudian untuk pekerjaan gording yaitu pembuatan 1 meter kubik gording itu dibutuhkan tenaga kerja sebanyak 4.508.090 rupiah. Lalu materialnya yaitu menggunakan balok kayu besi strip tebal 5 mm dan paku 12 cm. Itu totalnya 4.875.300 dengan harga satuan pekerjaan totalnya dengan overhead dan profit itu yaitu 10.790.904 rupiah. Kemudian untuk pekerjaan usuk dengan tenaga kerja 39.000 dan material balok kayu
menggunakan balok kayu dan paku 5-10 cm dengan total harga 59.000 untuk total satuan pekerjaan busuk itu yaitu 113.475. Kemudian pemasangan benteng yaitu menggunakan tenaga kerja sebanyak 36.186 dengan material genteng kodok dengan total 355.000 dan harga satuan pekerjaan totalnya itu 449.864 ribu rupiah. Kemudian ada pemasangan dinding bata yaitu tenaga kerja 126.750 dengan material bata merah, semen Portland dan pasir pasang dengan total 197.000 dan total harga satuan pekerjaan pemasangan dinding bata adalah 372.369. Selanjutnya ada pemasangan 1 meter kuadrat plesteran dengan jumlah harga A yaitu dari jumlah tenaga kerja, jumlah pekerja, tukang batu, kepala tukang, dan mandor dengan total 72.030. Ada jumlah B yaitu dengan jumlah material PC dan PP dengan total jumlah harga 20.316. Selanjutnya total jumlah C yaitu peralatannya 0. Jadi total dari A, B, dan C yaitu 92.346. Lalu total overhead dan profit dengan rumus 15% dikali total yaitu 13.852 dengan total harga satuan pekerjaan total plus profit berarti 198.000. Selanjutnya ada acian dengan pemasangan 1 meter kuadrat acian. Jumlah A yaitu jumlah tenaga kerja, pekerja, tukang batu, kepala tukang, dan mandor dengan total 48.020. Jumlah B material plus semen PC dengan total 4.726 dan jumlah peralatannya jumlah C berarti 0 dengan total jumlah A, B, dan C menjadi 52.746. Kemudian ada total overhead plus profitnya 15% dikali total berarti jadi 7.912 dengan total harga satuan pekerjaan total plus profit yaitu 60.657. Selanjutnya adalah kusen. Pemasangan 1 meter kubik kusen kayu kelas 1. Jumlah A itu ada jumlah tenaga kerja, pekerja, tukang kayu, kepala tukang, dan mandor. Jumlah harganya yaitu 4.709.950. Lalu jumlah B-nya yaitu jumlah material balok kayu, paku 10 cm, dan lem kayu dengan total 7.017.500 dan jumlah peralatannya itu 0. Jadi total jumlah A, B, dan C yaitu 11.727.450. Total overhead dan profitnya yaitu 15% dikali total jadi 1.759.118 dengan harga satuan pekerjaan yaitu total plus profit menjadi 13.486.568. Pemasangan 1 meter kuadrat pintu kelas 1 yaitu dengan jumlah A 672.850, jumlah B yaitu material papan kayu dan lem kayunya 345.250, jumlah peralatannya 0, total A, B, dan C yaitu 1.018.100. Overhead plus profitnya itu 152.715 dengan harga satuan pekerjaan total plus overhead profit yaitu menjadi 1.170.815. Selanjutnya ada pemasangan 1 buah kunci tanam biasa dengan jumlah A 88.855, jumlah B yaitu material dan kunci tanam biasa menjadi 330.000 dan jumlah peralatannya 0 dengan total A, B, dan C yaitu 418.855, overhead plus profit 62.828 dengan harga satuan pekerjaan D plus E yaitu 481.683. Pemasangan 1 meter kuadrat rangka besi untuk plafon dengan jumlah A yaitu 114.413 dengan jumlah B
Rangka metal hollow 40, material dan aksesoris yaitu 194.000, lalu peralatannya 0 dengan total A, B, dan C yaitu 308.413 dengan overhead dan profitnya 46.262. Harga satuannya menjadi 354.675. Selanjutnya ada pemasangan 1 meter kuadrat plafon gypsum board dengan jumlah A 24.010, jumlah B gypsum board dan paku skrup menjadi 27.954, peralatannya 0 dengan total jumlah A, B, dan C 51.964 dengan overhead plus profitnya menjadi 7.795. Harga satuan pekerjaannya D plus E menjadi 59.758. Pemasangan 1 meter kuadrat plafon gypsum board dengan jumlah A menjadi 16.418, dengan jumlah B list kayu profil dan paku menjadi 39.919, peralatannya 0 dengan total A, B plus C 56.337 dan profitnya menjadi 8.451. Harga satuan pekerjaan dengan total 64.788. Pemasangan 1 meter kuadrat keramik dengan jumlah A yaitu 168.070, jumlah B ubin keramik, semen Portland, pasir pasang, dan semen warna dengan total 180.779, peralatannya 0 dengan total A plus B plus C menjadi 348.849. Overhead dan profitnya menjadi 52.327 dan harga satuan pekerjaan D plus E yaitu 401.177. Pelaburan 1 meter kuadrat bidang kayu dengan vernis dengan jumlah A 51.409, dengan jumlah B yaitu materialnya vernis, dempul, dan amplas dengan total harganya 12.696. Jadi jumlah A plus B plus C menjadi 64.105 dengan overhead plus profit yaitu 15% kali D menjadi 9.606 dengan harga satuan pekerjaan 73.721. Selanjutnya ada pelituran 1 meter kuadrat dengan pelitur melamik. Jumlah A-nya menjadi 238.430, jumlah B yaitu wood filler, wood stain, sanding, melamik, thinner, dan amplas yaitu 55.104. Peralatannya ada kompresor yaitu 64.625 dengan total A plus B plus C menjadi 358.159 dengan overhead dan profitnya 53.724 menjadi harga satuan pekerjaan yaitu 411.883. Pengecatan 1 meter kuadrat bidang kayu dengan jumlah A yaitu 13.093, dengan jumlah B yang menggunakan materialnya cat meni, pelamur, cat dasar, cat penutup, kuas, pengencer, dan amplas menjadi total 64.204 dengan peralatan 0. Totalnya A plus B plus C menjadi 77.297.000. Dengan profitnya menjadi 11.595, harga satuan pekerjaannya menjadi 88.892. Pengecatan 1 meter kuadrat bidang baja dengan jumlah A 37.948, materialnya menggunakan mendi besi dan kuas dengan total jumlah B-nya menjadi 4.237,
peralatannya 0, berarti total A plus B plus C menjadi 42.185. Profitnya menjadi 6.328. Harga satuan pekerjaannya yaitu 48.513. Pengecatan interior, ada pengecatan 1 meter kuadrat bidang tembok dengan jumlah A 14.318, jumlah B dengan pelamur, cat dasar, dan cat penutup 31.257, peralatannya 0, berarti A plus B plus C menjadi 45.575. Overhead plus profitnya menjadi 6.836, dengan harga satuan pekerjaan totalnya menjadi 52.411. Selanjutnya ada pengecatan eksterior. Pengecatan 1 meter kuadrat bidang tembok dengan jumlah A 14.318 menggunakan cat pelamur, cat dasar, dan cat menutup dengan jumlah B menjadi 47.059 dengan peralatannya 0, total A plus B plus C menjadi 61.378. Overhead plus profitnya menjadi 9.207 dengan total harga satuan pekerjaannya menjadi 70.584. Selanjutnya ada alat kamar mandi ada 2. Yang pertama ada pemasangan 1 buah kloset jongkok dengan jumlah A 49.015. Menggunakan materialnya kloset jongkok, semen Portland, dan pasir pasang, jumlah B-nya menjadi 456.282 dengan peralatan yang 0 menjadi total A plus B plus C yaitu 505.297 dan overhead plus profitnya menjadi 75.795. Total harga satuan pekerjaannya menjadi 581.092. Selanjutnya pemasangan 1 buah wastafel dengan jumlah A 445.960 menggunakan material wastafel, semen Portland, pasir pasang menjadi harga jumlah B-nya 538.708, peralatan jumlah C-nya menjadi 0 dan total A plus B plus C-nya menjadi 984.668. Overhead plus profitnya menjadi 147.700 dengan total harga satuan pekerjaannya menjadi 1.132.368. Selanjutnya ada pemasangan 1 meter pipa dengan jumlah A-nya 35.798, jumlah B-nya menggunakan material pipa PVC dan perlengkapan menjadi 107.760 dengan peralatan yang 0 dengan total A plus B plus C menjadi 143.558. Overhead plus profit menjadi 21.534 dengan total harga satuan pekerjaan yaitu 165.091. Selanjutnya ada instalasi elektrikal. Dengan pemasangan 1 titik saklar yaitu 89.645, pemasangan 1 titik stop kontak 246.945 dan pemasangan 1 titik lampu yaitu 587.037 dan instalasi air bersih dan kotor AHS-nya pemasangan pipa air bersih menjadi 29.019, pemasangan pipa air kotor 73.374, pemasangan keran air 93.748, pemasangan for drain menjadi 21.077. Untuk hitungannya sudah dijelaskan di PPT-nya. Selanjutnya adalah cost estimate. Yang pertama ada pekerjaan pendahuluan dari mobilisasi sampai pekerjaan galian tanah, cost estimate-nya 97.232.404. Lalu untuk pekerjaan struktur bawah ada pekerjaan fondasi footplate, pengecoran lantai kerja, pemasangan bukisting,
pembesian, pengecoran fondasi, pekerjaan batu kali, pemasangan unstaffing, pemasangan batu kali dengan cost estimate-nya 63.134.531. Lalu untuk pekerjaan struktur atas ada pekerjaan beton, sloof, pekerjaan kolom lantai 1, casting kolom lantai 1, pengecoran kolom lantai 1, pekerjaan balok dan plat, pemasangan casting balok dan plat, pembesian balok dan plat, pengecoran balok dan plat, pekerjaan tangga, pemasangan casting tangga, pembesian tangga, pengecoran tangga, pekerjaan kolom lantai 2, pembesian kolom lantai 2, casting kolom lantai 2, pengecoran kolom lantai 2, pemasangan ring balok dan dak atap, sampai ke pengecoran ring balok dan dak atap. Dengan cost estimate-nya 424.107. Lalu untuk pekerjaan atap ada pemasangan kuda-kuda, pemasangan gording, pemasangan usuk, pemasangan genteng dengan cost estimate-nya 78.617.487. Lalu untuk pekerjaan arsitektur ada pekerjaan batu bata, transram, lantai 1, lantai 2, plesteran, pekerjaan plafon, pekerjaan finishing, menempul dan menggosok kayu, pengecatan bidang kayu dengan politer, pengecatan plafon, pekerjaan sanitasi, pekerjaan instalasi air bersih, instalasi air kotor, dan pemasangan peralatan kamar mandi atau WC. Dengan cost estimate-nya 751.640.354. Lalu untuk pekerjaan MEP, ada pekerjaan pemasangan instalasi listrik, pemasangan saklar, dan pemasangan lampu. Dengan cost estimate 25.572.515. Jadi ini untuk rekap keseluruhannya dengan total biaya keseluruhan 1.441.011.400. Kemudian untuk kurva S, nah dapat dilihat bobot tiap pekerjaannya itu ada pekerjaan pendahuluan yaitu dengan jumlah harga 97.200, pekerjaan struktur bawah 63.134 juta, pekerjaan struktur atas 424.814.107, pekerjaan atap dengan total 78.617.487, pekerjaan arsitektur 751.640.354, pekerjaan MEP 25.572.515 dengan total biaya untuk proyek ini yaitu 1.441.11.400. Kemudian ini dapat dilihat di kurva S-nya bahwa pekerjaan itu dimulai di minggu ketiga bulan ke-9 dan selesai pada bulan 3 minggu ke-4, yaitu total dari untuk pekerjaan totalnya itu dari awal sampai selesai itu diperlukan 6 bulanan lebih. Sekian dari kami, terima kasih Pak Aryo.